Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nayun Halimah dengan NIM 2011129091 dari kelas 4C Tadris Bahasa Indonesia. Saya akan membuat tugas mata kuliah Kurikulum Pembelajaran Bahasa Indonesia, dosen pengampu Bapak Ade Bayu Saputra MPD. Adapun materi yang akan saya sampaikan yaitu tentang kurikulum berbasis kompetensi. Konsep dasar kurikulum berbasis kompetensi. Kompetensi merupakan perpaduan dari pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. MC Ashhan dalam hal ini mengemukakan bahwa kompetensi diartikan sebagai pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang dikuasai oleh seseorang yang telah menjadi bagian dari dirinya, sehingga ia dapat melakukan perilaku-perilaku kognitif, afektif, dan psikomotorik dengan sebaik-baiknya. Gordon menjelaskan beberapa aspek atau ranah yang terkandung dalam konsep kompetensi sebagai berikut. Yang pertama, pengetahuan, yaitu kesadaran dalam bidang kognitif. Misalnya, seorang guru mengetahui cara identifikasi kebutuhan belajar dan bagaimana melakukan pembelajaran terhadap peserta didik sesuai dengan kebutuhannya. Yang kedua, pemahaman, yaitu kedalaman kognitif dan afektif yang dimiliki oleh individu. Misalnya, seorang guru yang akan melaksanakan pembelajaran harus memiliki pemahaman yang baik tentang karakteristik dan kondisi peserta didik agar dapat melaksanakan pembelajaran secara efektif dan efisien. Yang ketiga, kemampuan adalah sesuatu yang dimiliki oleh individu untuk melakukan tugas dan pekerjaan yang dibebankan kepadanya. Misalnya, kemampuan guru dalam memilih dan membuat alat peraga sederhana untuk memberikan kemudahan belajar kepada peserta didik. Yang keempat, nilai adalah suatu standar perilaku yang telah diyakini dan secara psikologis telah menyatu dalam diri seseorang. Misalnya, standar perilaku guru dalam suatu pembelajaran, kejujuran, keterbukaan, dan demokratis. Selanjutnya, karakteristik kurikulum berbasis kompetensi. Karakteristik KBK antara lain mencakup seleksi kompetensi yang sesuai spesifikasi, indikator-indikator evaluasi untuk menentukan kesuksesan, pencapaian kompetensi, dan pengembangan sistem pembelajaran. Depdiknes tahun 2002 mengemukakan bahwa kurikulum berbasis kompetensi memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, menekankan pada keterampilan kompetensi siswa baik individu maupun klasikal. Selanjutnya, berorientasi pada hasil belajar dan keberagaman. Lalu, penyampaian dalam pembelajaran menggunakan pendekatan dan metode yang bervariasi. Selanjutnya, sumber belajar bukan hanya guru, tetapi juga belajar lainnya yang memenuhi syarat edukatif. Penilaian menekankan pada proses dan hasil belajar dalam upaya penguasaan atau pencapaian suatu kompetensi. Selanjutnya, asumsi kurikulum berbasis kompetensi. Yang pertama, banyak sekolah yang memiliki sedikit guru profesional dan tidak mampu melakukan proses pembelajaran secara optimal. Yang kedua, banyak sekolah yang mengkoleksi sejumlah mata pelajaran dan pengalaman sehingga pengajaran diartikan sebagai kegiatan menyajikan materi yang terdapat dalam setiap mata pelajaran. Yang ketiga, peserta didik bukanlah kertas putih atau tabung kosong yang ditulisi dan diisi sekehendak guru, melainkan individu yang memiliki sejumlah potensi yang perlu dikembangkan. Selanjutnya, strategi implementasi kurikulum berbasis kompetensi. Mengacu pada pengertian pengembangan kurikulum sebagai the process of planning, implementing, and evaluating learning opportunities intended to produce desired change is learning. Murray Print, tahun 1993. Strategi implementasi pengembangan kurikulum berbasis kompetensi memiliki 3 tahap: merancang,
mengimplementasikan, dan mengevaluasi. Dengan demikian, setelah diketahui standar kompetensi, langkah kegiatan berikutnya adalah merancang kurikulum dalam bentuk silabus, mengimplementasikannya dalam bentuk kegiatan pembelajaran, dan diakhiri dengan melakukan evaluasi. Yang pertama ada perumusan dan penentuan kompetensi merupakan tahap awal dalam mengembangkan kurikulum. Pada tahap ini dapat dikatakan sebagai tahap penentu untuk melakukan tahap-tahap berikutnya. Artinya, penentuan dan perumusan kompetensi merupakan titik tolak bagi kelancaran dan keberhasilan dalam mengembangkan tahap-tahap berikutnya dalam pengembangan kurikulum. Yang kedua, implementasi. Bircham tahun 1975 mengartikan implementasi kurikulum sebagai a process of putting the curriculum to work. Fulan, Miller, dan Seller mengartikan implementasi kurikulum sebagai the putting into process of an idea, program, or set of activity which is new the individual or organization using it. Berdasarkan kedua pendapat tersebut, sesungguhnya implementasi kurikulum. Yang ketiga, evaluasi. Diberlakukannya suatu model kurikulum baru pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, bahkan pada perguruan tinggi, sangat mempengaruhi sistem evaluasinya. Hal ini sangat beralasan karena evaluasi merupakan salah satu komponen pokok kurikulum. Taylor 1949. Baiklah, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.